Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang luar biasa. Inilah tindakan kamu yang direstui semesta. Seperti apakah energi yang akan terbaca? Kita akan coba cek. Tapi ingat buat Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya buat Gemini. Luar biasa, inilah tindakan kamu yang direstui semesta. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba lihat. Di sini ada channeling. Aku merasakan saat ini kamu lagi membangun satu kehidupan yang mungkin lebih baik ya. Ingin lebih baik begitu. Siapapun itu, pasti ingin jauh lebih baik kehidupannya. Jadi yang kamu lakukan itu apa? Ya, mungkin tindakan kamu itu memperbaiki diri, menata kembali ya. Atau kamu lagi mengumpulkan tenaga kamu untuk bisa mencapai sebuah tujuan dalam hidup kamu ke depan ya. Nah, aku juga melihat di sini ada forgive. Nah, ini juga sebuah tindakan ya yang kamu lakukan yang sangat direstui oleh semesta, yaitu memaafkan. Mungkin di suatu ketika ya, mungkin sebelum ini atau di masa lalu ya, kamu pernah seperti dibenci oleh orang ya, tidak dianggap oleh orang, bahkan kamu pernah dicaci maki ya, atau kamu ditinggalkan, dikecewakan ya karena hadirnya orang ketiga di antara hubungan kamu dengan seseorang. Namun semua itu ya kamu jadikan sebuah cambuk ya untuk membangun diri kamu menjadi seseorang yang mungkin layak nantinya di mata orang-orang. Ya, sehingga di sini kamu mulai coba membangun diri kamu itu menjadi orang yang pantas dan layak untuk dihargai dan lain sebagainya ya. Nah, aku melihat kamu itu bisa memaafkan orang-orang yang tadinya membenci kamu, yang orang-orang yang tadinya tidak menyukai kamu, kamu maafkan. Dengan kamu memaafkan, semesta merestui dan membalikkan hati orang-orang tersebut. Sehingga orang-orang itu seperti ingin mencari kamu, ya, bahkan ingin meminta maaf. Ada juga beberapa dari mereka ingin kembali, ya, ada seperti itu. Aku merasakan mungkin dengan memaafkan ini kamu beranggapan ya ini tindakan yang baik sih ya gitu ya. Ya mungkin dengan memaafkan itu juga menyadarkan banyak orang, menyadarkan mereka-mereka yang tadinya ya punya hati yang tidak baik ke kamu, sehingga saat ini itu akan benar-benar ya berubah gitu loh. Hati mereka dibolak-balikkan. Itu karena kata maaf ataupun memaafkan. Tindakan kamu inilah yang akhirnya membuat orang-orang merasa, wah aku salah ya, aku menyesal gitu loh ya. Nah di sini ada contentment. Aku melihat juga kamu benar-benar akan merasa nyaman dengan kehidupan kamu saat ini. Kamu akan lebih menghargai hidup ini. Walaupun nantinya ya orang-orang masih tidak menyukai kamu, orang-orang banyak mengasingkan kamu. Kamu tidak mempermasalahkan. Kamu tidak akan khawatir dengan hidup kamu ke depannya ya. Karena kamu sudah mulai berpikir, hidup aku ya aku yang menjalankan bukan mereka. Ya, jangan kamu jadikan mereka itu apa ya, suatu masalah gitu loh. Tapi jadikanlah mereka itu sebagai cambuk bagi kamu untuk bisa menunjukkan kalau kamu itu orang yang bisa sukses ataupun orang yang bisa bahagia. Ya, di sini ada wonder. Keinginan kamu. Aku melihat ada keinginan kamu yang pada akhirnya akan terwujud. Doa-doa kamu mungkin akan dikabulkan satu persatu ya.
Mungkin contohnya aku pengen punya mobil, aku pengen punya rumah. Jadi keinginan kamu ini, lalu kamu melakukan sebuah tindakan. Salah satu tindakan itu apa? Ya aku pengen beli mobil, ya aku bekerja keras. Dengan bekerja keras kamu itulah akhirnya direstui semesta, kamu diberikan cuan yang banyak ya, rezeki yang berlimpah, sehingga kamu benar-benar bisa membeli mobil atau rumah ya. Nah, atau bisa saja keinginan kamu itu, aku pengen punya seseorang nih, seseorang yang tulus sama aku, seseorang yang baik ya, seseorang yang bisa menghargai aku gitu ya. Nah, lalu kamu benar-benar merubah diri kamu, "Oh mungkin aku yang salah ya, selama ini aku udah egois banget, aku sudah kekanak-kanakan, aku tidak bijak," gitu ya. Kamu selalu berpikiran positif, sehingga yang kamu lakukan itu, ya akhirnya aku bisa merubah semuanya, menata kembali hidup aku, diri aku, ya. Nah di situ kamu mulai bijak, kamu mulai berdewasa, itu tindakan kamu, dan semesta membimbing kamu gitu loh, menjadi seseorang yang mungkin lebih lebih bijak, lebih dewasa, ya, lebih baik juga. Sehingga akhirnya, siapa yang kamu inginkan, ya, itu juga akan kamu dapatkan. Karena jika kita melakukan hal-hal yang baik, otomatis hal yang baik juga akan datang kepada kita ya. Seperti hukum tak bertuai, karma gitu. Oke? Ini ada guidance. Kamu juga akan menemukan sebuah jalan. Jalan untuk menuju sebuah mimpi kamu gitu loh. Jadi mimpi itu tidak hanya datang secara tiba-tiba atau apa, tapi tetap dengan kita perjuangkan, dengan kita cari ya. Nah, jadi dengan begitu akhirnya kita menemukan jalan. Oh, ini loh jalannya untuk menuju mimpi kamu. Di mana tadinya yang aku katakan kamu pengen beli mobil gitu ya. Punya harapan, lalu kamu berusaha, buka usaha ini, jualan itu gitu ya. Eee, Terus ya akhirnya Tuhan merestui, jadi menggerakkan hati-hati siapapun untuk membeli dagangan kamu jika kamu berdagang begitu. Ya jadi enggak deh, enggak mungkin jika kita punya niat yang baik dalam diri kita. Ini juga ada magical. Ini juga keajaiban. Keajaiban juga akan selalu menghampiri kamu karena dengan usaha yang kamu lakukan, ya Tuhan memberikan keajaiban juga kamu. Terkadang kamu juga merasa nggak nyangka ini juga bisa terjadi pada aku gitu. Ya, kita akan coba lihat lagi dengan kartu tarot. Apakah yang terbaca? Oke, apakah yang terbaca untuk kehidupan kamu selanjutnya? Tindakan apa lagi yang akan kamu lakukan yang direstui oleh semesta? Ya, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Aries, Leo, Sagi. Aries, Leo, Sagi. Cancer, Pisces, Scorpio. Taurus, Virgo, Capri, dan Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Nah, baik. Aku melihat di Two of Wands. Nah, di sini aku melihat kamu itu akan benar-benar bisa menjadi sukses. Ya, mungkin saja dalam waktu dekat, mungkin dalam tahun ini ya, karena ada harapan-harapan kamu itu saat kamu membangun diri kamu jadi lebih baik ya, di situ semuanya akan terwujud. Karena tidak ada ya doa yang baik itu tidak terkabulkan, pasti terkabulkan. Walaupun terkadang tidak instan ya, butuh waktu, butuh proses. Nah, karena di sini ada gambaran The Wheel of Fortune. Perubahan itu akan selalu ada jika kita benar-benar melewati prosesnya. Tapi kalau kita udah malas, udah bosan gitu ya, udah capek ya, pengen berhenti aja, pengen menyerah, ya udah, kamu tidak akan pernah berubah. Tapi boleh, boleh capek, tapi istirahat gitu loh. Besok kita jalani lagi. Ya, begitu. Di sini juga ada Knight of Wands. Nah, mungkin beberapa dari kamu ini akan hadir ya seseorang ke dalam hidup kamu yang akan memperjuangkan kamu. Karena mungkin pada awalnya kamu sudah memanifestkan itu. Memanifestkan orang yang mungkin akan menyukai aku, memperjuangkan aku ya. Ya, ternyata kamu memperbaiki diri kamu sehingga orang itu layak untuk memperjuangkan kamu gitu. Ya. Jadi kita dulu nih yang dibenahi agar kita layak untuk diperjuangkan. Sehingga akan hadir nantinya seseorang perjuangkan kamu. Di sini ada Five of Cup. Terkadang memang ya aku melihat ada kejenuhan dalam diri kamu.
Saat kamu jenuh itulah kamu melakukan sebuah tindakan, ya, untuk keluar dari kejenuhan itu. Nah, karena kamu, ya, apa ya, kayak capek juga dengan keadaan begini gitu. Jadi kamu berusaha untuk membangun komunitas, membangun diri kamu ya di dalam sebuah komunitas gitu ya. Terkadang orang-orang di sekeliling kita juga bisa, eee, menjadi faktor terbentuknya diri kita lebih baik begitu. Karena mereka-mereka juga yang mendukung, mensupport ya. Tapi itu juga kamu menemukan teman-teman yang baik ya, orang-orang di sekeliling kamu itu yang intinya positif gitu. Tapi kalau dia udah negatif ya, otomatis kamu tidak akan pernah berubah. Ini ada di Hangman. Keadaan apapun ini kamu akan yakinlah akan bisa melewatinya, akan bisa merubahnya ya. Tidak, ini tidak mungkin. Ini ada Nine of This. Ini juga menggambarkan uh, di mana pada akhirnya kamu akan menikmati suatu keberhasilan kamu, keberuntungan kamu akan segera kamu nikmati. Ini juga ada Three of Wands. Three of Wands ya, ini tentang melupakan ya, move on. Dimana beberapa dari kamu itu kayak pengen move on dari seseorang ya di masa lalu yang pada awalnya itu sulit sekali untuk kamu lepaskan. Namun ya, saat kamu membentuk diri kamu menjadi lebih baik, disitulah kamu menemukan cara ya, semesta merestui bahwasanya niat aku pengen move on itu kayak dibantu gitu loh. Intinya kayak kamu itu kayak diprotek gitu ya oleh semesta. Sehingga akhirnya kamu bisa move on. Lepaskan dia ya. Sehingga akhirnya saat kamu move on, kamu temukanlah seseorang yang akan memperjuangkan kamu di sini. Oke, kita akan coba lihat di sini. Apalagi yang akan terbaca. Oke. Ketika kita yakin bahwa Tuhan Maha Tahu dan Tuhan tahu di depan kita ada apa, kita pasti yakin bahwa Tuhan tuh baik banget. Ya itulah, ya mungkin Tuhan itu sebenarnya selalu memberikan kesempatan kepada kita, selalu memberikan peluang kepada kita. Tinggal bagaimana kita melihat ataupun mendapatkan peluang itu. Oke? Di sini ada mendingan lakuin yang terbaik aja. Hasil akhirnya terserah sama yang di atas. Ingat aja bahwa yang di atas itu maha baik. Ya, jadi itu ingat. Jadi apapun yang kamu lakukan, jika itu adalah hal yang baik, maka akan direstui. Ya, akan direstui. Oke? Tuhan yang nggak kabulin permintaan kita atau kitanya yang nggak sabar. Nah, itu tadi ya. Kita juga butuh kesabaran, butuh sabar ya, butuh sabar untuk menjalani hidup, melewati prosesnya. Jangan, aku sudah berusaha, aku sudah berjuang, tapi tetap aja begini-gini aja. Ya, mungkin saja perjuangan kita, usaha kita belum maksimal gitu. Sekarang maksimalkan lagi. Lelah itu wajar, istirahat sejenak. Yang nggak boleh itu menyerah. Jadi kamu itu jangan menyerah dengan keadaan, menyerah dengan diri sendiri gitu ya. Intinya coba berusaha terus berusaha. Kalau capek ya kamu perlu istirahat ya istirahat aja dulu gitu. Oke, teman-temanku Gemini, inilah yang bisa aku bacakan buat kamu. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi Gemini, dadah.